Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah. Malam hari ini kita masih mengkaji surat At-Tariq. Kita sampai pada ayat innahu ala raj'ihi laqadir. Kemarin sudah sedikit saya singgung makna dari innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu sesungguhnya Allah ala raj'ihi, untuk mengembalikan apa? Mengembalikan alladzi yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Mengembalikan apa yang akan keluar atau yang punya potensi keluar atau yang sudah setengah keluar dari as-sulbi wa tara'ib. Di mana kemarin mana as-sulbu itu adalah sulbu ar-rajul, at-tara'ib tara'ibul mar'ah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengembalikan apa yang keluar dari as-sulbi wa tara'ib. Nah, dalam hal ini ada dua makna dari ayat ini. Apa yang dimaksud dengan Allah mampu mengembalikan apa yang keluar dari as-sulbu wat tara'ib? Fihi qawlani ahaduhuma ala raj'i hadzal ma'i ad-dafiq ila maqarrihi alladhi kharaja minhu laqadirun ala dzalika. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan air yang memancar itu ke tempatnya semula. Jadi yang tadinya keluar kemudian dikembalikan lagi oleh Allah ke tempat semula, yang artinya tidak terjadi pembuahan. Makna yang pertama ini dikatakan oleh Mujahid dan juga dikatakan oleh Ikrimah dan yang lainnya. Itu makna yang pertama. Wal qaulu ats-tsani. Kemudian pendapat yang kedua mengenai makna innahu ala raj'ihi laqadir, bahwasanya Allah itu mampu mengembalikan apa yang keluar dari as-sulbi wa tara'ib itu ke tempatnya semula. Nah, tempat semula itu apa? Al-qaulu tsani innahu ala raj'i hadzal insan al-makhluq min ma'in dafiq. Sesungguhnya Allah itu mampu mengembalikan manusia yang diciptakan dari air yang memancar. Jadi kalau makna yang pertama itu dia memandang objek dari yang dikembalikan itu makna al-halnya. Jadi makna pada saat itu sebelum keluar. Nah, kemudian makna yang kedua adalah setelah apa yang keluar dari as-sulbi wa tara'ib itu terjadi pembuahan dan kemudian menjadi manusia, maka manusia tadi itu mampu dikembalikan oleh Allah dan dibangkitkan kembali oleh Allah ila daril akhirah, ke alam keabadian atau alam akhirat. Lianna man qadara 'alal bad'i qadara 'alal i'adah. Karena yang mampu mengawali itu tentu saja mampu untuk mengulang kembali. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa semua alam semesta ini adalah ciptaan Allah, termasuk manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia, maka ketika manusia sudah mati, Allah mampu membangkitkan kembali. Wa qad dzakarallahu 'azza wa jalla hadha dalil fil Qur'ani fi ghairi ma mawdi'. Wa hadzal qaul qala bihi ad-Dhahhak wa ikhtarahu Ibnu Jarir wa li hadza qala yauma tubalas sarair. Dan ayat-ayat yang senada dengan ini di dalam Al-Qur'an kita temukan banyak sekali. Salah satu yang berpendapat bahwa innahu ala raj'ihi laqadir itu adalah Allah mampu mengembalikan manusia setelah nanti kematian, dihidupkan kembali di dalam alam akhirat. Nah,
Walihada qala. Nah, salah satu yang mendukung dari makna innahu ala raj'ihi laqadir adalah Allah mampu mengembalikan manusia yang sudah mati itu menjadi hidup kembali dan kemudian ada hisab dan seterusnya. Itu pernyataan Allah sendiri di dalam ayat ini, yauma tubalas sarair. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi pengembalian itu? Yauma tubalas sarair, yaitu di mana rahasia-rahasia itu dibuka. Rahasia-rahasia itu dibuka. Kapan itu? Yaumal qiyamah. Jadi kalau kita melihat dari konteks atau siyakul kalam atau runtutan ayat-ayat yang ada di situ, maka pernyataan yaumatu balas sarair itu mengokohkan makna yang kedua, bahwa pengembalian itu bukan berarti pengembalian air sperma yang sudah keluar itu yang tapi belum sampai keluar dari tubuh manusianya itu dikembalikan lagi, diserap kembali. Saya kira itu bisa dijelaskan dengan baik di ilmu-ilmu embriologi atau ilmu-ilmu tentang penciptaan manusia. Yauma tublas sarair ay yaumal qiyamah tubla fihi as-sarair. Artinya hari kiamat itu nanti semua rahasia itu akan dibuka, tidak ada rahasia lagi di sana. Ay tadharu wa tabdu, akan muncul, akan tampak. Wa yabqa sirru alaniyatan wal maknunu masyhuran. Maka semua yang sekarang tidak tampak, semua yang disembunyikan, semua yang kan manusia itu kan punya keterbatasan pengetahuannya. Untuk mengetahui sesuatu yang ada di belakangnya saja itu orang tidak tahu. Yang ada di balik tembok tidak tahu. Yang ada di hati manusia lain apalagi. Wa yabqa sirru alaniyatan wal maknunu masyhuran. Pada saat itu nanti tidak akan ada lagi yang tertutup. Wa qad thabata fi sahihaini 'an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yurfa' likulli ghadirin liwa' 'inda istihi yuqalu hadhihi ghadratu fulanin ibni fulanin. Jadi yang secara diam-diam merencanakan keburukan terhadap orang lain meskipun di dunia itu tidak diketahui, ya, nanti itu akan dimunculkan, akan diangkat bendera di sana. Ini dulu orang pernah mendolimi si fulan, ini pernah mendolimi si fulan, ada benderanya, ada petunjuknya. Jadi tidak bisa bersembunyi lagi dari kejahatan yang tersembunyi ketika di dunia. Wa qauluhu fama lahu ay al-insan yaumil qiyamah min quwwatin fi nafsihi wala nasirin ay min kharijan minhu. Nah, pada saat itu manusia itu secara internal, secara pribadi dia dalam dirinya itu tidak memiliki kekuatan untuk menolak apa? Untuk menolak munculnya rahasia yang ditutupi itu. Wala nasir, juga tidak akan ada penolong yang sifatnya eksternal. Sana semuanya nanti tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan. La yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di depan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang diberikan izin. Ay la yaqdiru ala an yunqidha nafsahu min adzabillah wa la yastati'u lahu ahadun dzalika. Jadi orang itu tidak mampu menghindar, menyelamatkan dirinya dari azab Allah atas kezalimannya itu, wa la yastati'u lahu ahadun dzalika, dan tidak ada orang di luar dirinya yang akan membantu. Jadi di akhirat itu tidak ada backing-backingan. Semua jabatan, semua kedudukan, semua kekuatan yang ada di dunia itu akan habis. Jadi tidak ada lagi nanti, waduh saya misalnya ponakannya si fulan ini yang sedang berkuasa, saya cucunya ini, saya tetangganya, saya saudaranya, saya anaknya, saya tidak ada lagi. Lau yaumala yang fa'u malun wala banun. Hari itu nanti tidak akan ada gunanya lagi harta itu, juga tidak ada gunanya lagi anak yang
punya jabatan, punya kedudukan, anak yang tidak ada yang bisa menolong dia. Nah, itu terjadinya nanti innahu ala raj'ihi laqadir. Jadi nanti Allah akan mampu mengembalikan itu semuanya. Yang bersaksi nanti adalah tangannya, kakinya. Nah, ayat berikutnya, was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Qala Ibnu Abbas, ar-raj' al-matar was-sama'i dzatir raj'i. Dan demi langit dzatir raj'i yang memiliki ar-raj'. Ar-raj' itu pengembalian. Ar-raj' itu mengembalikan sesuatu yang datang. Nah, salah satu makna ar-raj' itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas adalah maknanya al-matar. Kenapa al-matar itu disebut ar-raj'? Saya kira anak-anak kita yang sekolah di SD, SMP itu sudah dipelajari semuanya bagaimana proses terjadinya air hujan itu. Air hujan itu bukan diciptakan oleh Allah di langit kemudian diturunkan, kan? Jadi asalnya juga dari bumi, dari permukaan bumi, dari lautan atau dari sungai atau dari apapun yang bisa menguap. Ada uap air kemudian naik. Nah, naiknya itu tidak terus ke atas. Kalau naiknya itu ke atas terus, maka air itu akan bisa habis yang ada di bumi. Jadi penguapannya itu nanti akan ada tempat tertentu di mana dia berhenti yang kemudian kita lihat menjadi awan itu dan kemudian dijatuhkan kembali, dikembalikan oleh Allah ke bumi. Was-samaa'i dzatir raj'. Nah, ketika ayat ini turun tentu orang itu belum kenal adanya ilmu tentang proses-proses terjadinya hujan ini. Maka sebenarnya ayat ini termasuk dari mukjizat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sudah berbicara seperti ini padahal bangsa Arab pada saat itu termasuk Nabi SAW tentu tidak mengenal ilmu-ilmu yang kayak gitu, menguap kemudian nanti berhenti di sana kemudian turun, itu tidak pernah dipelajari. Tetapi Al-Quran menyebutkan artinya ini bukan keluar dari diri Nabi SAW. Was-samaa'i dzatir raj'. Nah, wa anhu ada juga riwayat dari Ibnu Abbas, wa huwa as-sahabu fihi al-matar. Yang dimaksud dzatir raj' memiliki pengembalian itu maknanya adalah mendung atau awan yang di dalamnya itu ada hujan. Ini satu makna sebenarnya. Wa anhu was-samaa'i dzatir raj'i tumtiru summa tumtiru. Nah, makna ar-raj' itu bisa berarti begini, mengembalikan atau mengembalikan berulang-ulang. Jadi kalau makna yang terakhir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas itu artinya mengembalikan secara berulang-ulang. Ar-raj' itu mengembalikan secara berulang-ulang. Nah, kemudian ada juga yang memaknai bahwa ar-raj' itu tetap maknanya mengembalikan, tetapi dalam perspektif yang lain. Misalnya seperti apa? Seperti gelombang yang dipancarkan dari bumi. Gelombang radio, gelombang sinyal-sinyal, kalau sekarang ada sinyal HP, sinyal macam-macam, itu dia dipancarkan dari gadget kita kemudian ke atas, ya, kemudian dipantulkan ke bawah. Radio itu terutama yang sangat pas atau cocok untuk menjadi contohnya. Jadi dipancarkan ke atas dan kemudian akan balik lagi ke bumi, kemudian ditangkap oleh receiver. Nah, semuanya itu membuktikan bahwa ayat ini adalah benar-benar adanya. Wa qala Qatadah,
Nah, kemudian dari riwayat dari Ibnu Abbas juga, jadi dzatir raja itu kembali. Jadi bukan hanya kembali satu kali, tetapi kembali. Jadi tumtiru summa tumtiru. Jadi hujan. Kemarin hujan, kemudian hujan lagi, terus hujan lagi. Itu salah satu makna dzati ar-raja. Jadi bukan hanya mengembalikan, tetapi mengembalikan atau mengembalikan secara berulang-ulang, ya. Wa qala Qatadah, turji'u rizqal ibadi kulla amin walaula dzalika lahalaku wa halakat mawashihim. Kemudian Qatadah memaknai was-sama'i dzatir raj'i itu langit itu mengembalikan rizki hamba-hambanya pada setiap tahun. Jadi seperti pagu setiap tahun dari rizki setiap hambanya. Nah, pagu ini setiap tahun akan diturunkan. Jadi sudah ada, kalau mungkin bahasa pemerintahan atau bahasa, jadi sudah ada jatah, ada kalau bahasa pemerintahan mungkin APBN atau APBD. Jadi rezeki hamba satu tahun itu dijatah sekian, akan diturunkan selama satu tahun. Nah, cuman kadang-kadang ini kan salah satu makna, dan ini sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang hanya berdasarkan keyakinan dan kemudian pembuktiannya itu lewat pengalaman hidup. Nah, tarji'u rizqu al-ibadi turji'u rizqal ibadi kulla amin walaula dzalika lahalaku wa halakat mawashihim. Maka kalau seandainya langit itu tidak mengembalikan rezeki setiap tahun, tidak ada jatah setiap tahun, maka akan binasalah, akan hancurlah, akan selesailah kehidupan manusia maupun binatang-binatang maupun yang ada di muka bumi ini. Jadi jatah setahun sudah ada. Nah, itu salah satu yang dikemukakan oleh Qatadah, ya. Jadi tarji'u di sini berarti nanti was sama itu berarti ya bukan langit yang itu. Kalau begitu maknanya, maka was samai itu ya bukan langit itu dong. Karena yang menurunkan rezeki tentu bukan langit, Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezekinya itu diberikan jatah tahun per tahun seperti itu. Nah, dalam hal ini kadang-kadang manusia itu kan memiliki sifat kegelisahan dan ketergesa-gesaan. Manusia itu maunya dalam satu tahun itu ya sudah ada di bulan pertama. Untuk mau hidup, dia itu maunya, wah saya misalnya kebutuhan hidup saya itu misalnya bayar listrik, untuk bayar pulsa, untuk bayar sekolah, untuk beli beras, untuk beli tempe, beli sayur, dan kebutuhan dalam satu tahun maunya itu sudah dipegang di bulan pertama, di hari pertama. Maunya seperti itu. Nah, ketika itu tidak terpegang, maka dia menjadi gelisah. Padahal mestinya mekanisme rezeki itu enggak seperti itu. Nanti malah bisa jadi ketahuan. Kalau ketahuan di muka, orang malah jadi malas. Malah enggak enak, enggak nyaman. Orang kalau misalnya dikasih rezeki satu kali, jebret, pokoknya nanti enggak dapat rezeki lagi sampai akhir tahun. Terus kalau nafsunya gede, kemudian dibelanjakan semua, nah kehabisan sebelum waktunya. Jadi Allah itu sudah tahu gimana kapan diturunkan, seberapa banyak diturunkan. Jadi mestinya kalau orang beriman kepada Ar-Razzaq yang memberi rezeki, dan bagaimana Allah itu, kita kan belajar kan. Pokoknya di dalam kehidupan ini kita bisa belajar. Jadi coba burung itu misalnya, anggap seekor burung itu umurnya dia 1,5 tahun misalnya. Coba kalau rezeki 1,5 tahun itu diberikan Allah sekaligus gitu, nah malah bingung.
mau ditaruh di mana? Burung-burungnya itu bikin gudangnya di mana? Coba kalau misalnya beras, jatah beras manusia itu 1 tahun diberikan di awal, malah rusak. Kan malah nanti membuat orang repot, harus bikin tempat penyimpanan, harus bikin pengawetan dan seterusnya. Kalau mekanisme rezeki itu seperti itu, merepotkan. Jadi harus ada gudang, harus ada tempat, harus macam-macam. Maka diberikan secara sedikit. Perlu mau apa, terus diberikan. Ya. Itu yang dikemukakan oleh Qatadah. Wa qala Ibnu Zaid, turji'un nujumaha wa syamsaha wa qamaraha ya'tina min hahuna. Nah, langit itu kemudian makna yang berikutnya dari was-sama'i dzati raja'. Langit yang memiliki pengembalian. Mengembalikan apa? Mengembalikan ini gini, sudut pandang orang yang ada di bumi melihat apa yang terjadi di langit. Nah, langit itu mengembalikan apa? Mengembalikan bintang, mengembalikan matahari, mengembalikan bulan, mengembalikan planet-planet. Maksudnya bagaimana? Kita perhatikan, matahari itu kadang-kadang terbitnya di arah selatan, kemudian jalan ke utara, kemudian mentok, nanti jalan ke selatan lagi, terus begitu. Jadi langit itu mengembalikan itu, sehingga bisa dihitung. Sehingga bintang-bintang itu juga, oh kalau bulan sekian itu posisi bintang sebelah sana, oh kalau bulan sekian posisi bintang sebelah sana. Dan nanti itu konsisten, terjadi secara konsisten, dikembalikan pada tempat semula secara konsisten. Ini dikemukakan oleh Ibnu Zaid. Turji'u nujumaha wa syamsaha wa qamaraha ya'tina min hahuna. Jadi apa yang disebut tadi itu bintangnya, bulannya, mataharinya, planet-planet yang lain itu dimunculkan dari tempat-tempat terbitnya. Berikutnya, wal ardi dzatis sad'. Qala Ibnu Abbas, huwa insida'uha 'anil nabat wa kadza qala Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Abu Malik wa Dhahhak wal Hasan wa Qatadah wa Suddi wa ghairu wahid. Wa qawluhu innahu laqaulun fasl. Nah, setelah memberikan sumpah-sumpah tadi itu, jadi mendahului ya, mengawali ayatnya itu dengan sumpah-sumpah, surat-surat At-Tariq itu dengan sumpah. Kemudian ini untuk apa? Untuk memberikan pernyataan. Jadi sumpah itu kan ada rukunnya kan? Ini sudah sering saya sampaikan. Jadi sumpah itu ada rukunnya. Jadi rukunnya apa? Ada lafalnya, ada alat yang dipakai untuk sumpah, ya, ada alat yang digunakan untuk bersumpah. Terus kemudian ada objeknya, ada objek yang menjadi sumpah. Objek itu adalah pernyataan yang ingin ditegaskan. Pernyataan yang ingin ditegaskan. Jadi ada lafal sumpahnya, kemudian ada alat ya, penggantungannya, sumpahnya itu digantungkan dengan apa ya. Dan kemudian ada objeknya. Objeknya itu apa maksudnya? Objeknya itu adalah pernyataan yang ingin dikuatkan. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini banyak menyebut sumpah itu? Karena pernyataan berikutnya itu pernyataan yang menjadi objek pengingkaran orang-orang musyrik pada saat itu. Innahu laqaulun fasl. Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ucapan yang memutus, ucapan yang memberikan sesuatu yang pasti. Kalau ada khilaf, ada macam-macam, ada pendapat, ada perspektif, ada sudut pandang. Menurut saya begini, itu adalah sesuatu yang bisa benar, bisa tidak. Nah, pemutusnya apa? Pemutusnya manakala Al-Quran sudah menyebut itu, maka yang bersesuaian dengan Al-Quran itulah yang
benar, ya, maka disebut dengan kalimatul fasl atau qaulun fasl. Qaulun fasl. Jadi pernyataan yang memutus. Jadi orang itu kadang-kadang kan orang itu pengetahuannya itu kan ada yang namanya hipotesis, ada asumsi. Bahkan kalau sekarang malah pengetahuan itu didasarkan sesuatu yang amat rapuh, informasi yang tidak valid, pernyataan yang belum ada buktinya, belum ada penelitiannya, belum ada macam-macam. Bahkan ada penelitiannya pun itu bisa jadi berkembang, bisa jadi berubah. Ya. Nah, karena variabelnya berubah, maka keputusan yang pertama bisa jadi berubah. Nah, Al-Quran ketika menyatakan sesuatu, informasi yang diberikan oleh Al-Quran itu tidak berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan penelitian, tetapi berdasarkan hakikat, karena inilah berasal dari al-haq, ya, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sesuatu pernyataan yang memutus. Qala Ibnu Abbas, haqqun. Ini adalah pernyataan yang hak. Apapun yang ada dalam Al-Quran itu adalah hak. Meskipun kadang-kadang manusia belum nyampe ke sana, pikiran manusia atau akal manusia atau pengetahuan manusia belum mencapai ke sana, sehingga bisa jadi ketika dikemukakan ayat itu dia akan mengerutkan dahi. Bukan karena Al-Qur'annya itu tidak benar, ayatnya tidak benar, tetapi pengetahuan manusia yang terbatas itu belum tahu tentang hal itu. Apakah yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu yang berkaitan dengan fenomena kehidupan di dunia ini, ataupun yang disampaikan tentang sesuatu yang akan terjadi nanti di akhirat? Maka itu pasti benar adanya. Ketika Al-Quran menyatakan nanti akan ada begini, itu pasti ada benarnya. Wa qala akhar hukmun adlun. Ya, ada yang memaknai innahu laqaulun fasl adalah hukum yang adil. Kenapa? Karena hukum itu artinya sesuatu yang disepakati oleh manusia, memberikan kata putus, kan, bisa berupa sanksi, bisa berupa bukan hanya sanksi, bisa juga berupa reward, berupa macam-macam lah, ya, tidak hanya berupa sanksi. Jadi kalau orang bisa melakukan ini maka akan dapat ini. Orang misalnya tentang pajak, tentang apa, kalau kamu punya usaha seperti ini maka pajakmu sekian, kalau memenuhi syarat seperti ini maka pajaknya sekian. Itu kan salah satu bentuk aturan yang disebut dengan hukum itu. Nah, aturan ketika disusun oleh manusia, nah memang manusia itu punya akal pikiran, punya kebijaksanaan, tetapi jangan lupa bahwa manusia itu juga punya nafsu, punya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu biasanya cenderung kepada kepentingan. Kepentingannya itu kepentingan siapa? Bisa jadi kepentingan yang sempit, kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok, kepentingan apa. Jadi ada ego sektoral, ada ego macam-macam itu bisa mempengaruhi hukum yang dibuat. Maka hukum yang dibuat manusia itu memiliki bias terhadap terhadap kepentingan. Seberapapun bijaknya orang itu dia memiliki nafsu untuk memenangkan kepentingan, terutama yang paling dekat dengan diri pribadinya sendiri, kelompoknya dan seterusnya. Saya kira orang yang mengamati undang-undang, mengamati peraturan-peraturan yang dibuat, itu seringkali ya seperti itu. Mengapa kok diputuskan seperti ini? Mengapa kok begini? Ya, makanya kalau kita lihat di
apa di persidangan-persidangan di parlemen dan seterusnya. Kenapa kok ada voting? Masa kebenaran itu misalnya ya kebenaran. Voting kan biasanya kan berarti pasal-pasal yang dipandang akan merugikan atau partai atau kelompok atau apa, ya di drop lah atau dikurangi atau dirubah dan seterusnya. Pasal-pasal yang kira-kira memungkinkan untuk melejitkan kelompok ya gampang di ACC. Sementara di pihak lain pasal-pasal misalnya yang dimungkinkan akan merugikan kelompoknya, ya itu saya kira orang sudah bisa mengerti semuanya. Jadi dan alasan itu bisa dibuat. Coba misalnya kalau konteksnya pemilihan presiden misalnya harus 20%. 20% itu angka 20. Kenapa kok bukan 20,1 misalnya atau 20,01 atau 19,99? Apa bedanya itu? Jadi angka 20 itu muncul dari mana? Kenapa kok enggak 5%? Kenapa kok enggak 2%? Kenapa kok enggak 1%? Atau kenapa kok enggak pakai persen-persenan? Itu urusannya apa sebenarnya? Urusannya kan modal. Urusannya modal yang sudah dimiliki. Oh, saya sudah punya 20, maka ditentukan aja 20 biar orang lain nggak punya. Nah, kamu boleh nyalonkan tapi harus punya 20. Gimana supaya 20? Ya kamu gabung dulu. Nah, gabung kan nggak mudah. Itu salah satu gambaran bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu pasti ada biasnya, Jadi bias kepentingan itu sangat-sangat kental. Nah, berbeda dengan kitab suci, berbeda dengan wahyu. Tidak punya kepentingan. Apa kepentingannya Allah? Apa kepentingannya Allah terhadap kehidupan manusia? Enggak penting sama sekali. Maka aturan-aturannya itu sesuai dengan maslahat yang ada pada manusia itu sendiri, sesuai dengan maslahat yang ada pada alam. Semua aturan yang ada di dalam Al-Quran, innahu laqaulun fasl, memutus. Salah satu contoh misalnya, ketika Al-Quran menetapkan pembagian waris misalnya, kalau kedudukannya ini dapat sekian, kedudukannya dapat sekian, itu tidak ada kepentingan. Apa kepentingannya Allah kalau si fulan itu, kalau si anak misalnya kok dapat lebih gede daripada si ibu misalnya? Kenapa kalau suami kok dapatnya lebih gede daripada istri misalnya? Kenapa itu? Allah sendiri yang tahu kebijakan itu. Allah sendiri yang tahu kebutuhan manusia itu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia. Coba kalau diserahkan kepada kita semuanya. Ya, bisa jadi setiap kali ada orang yang meninggal, maka orang bukan disibukkan dengan menghormati orang yang meninggal, mengurus orang yang meninggal, tetapi apa? Berebut harta waris. Masing-masing anak, misalnya punya anak 5, masing-masing anak itu merasa punya jasa yang lebih terhadap orang tuanya, sehingga merasa lebih berhak mengambil. Oh, kamu dari kecil kamu merantau, tidak pernah gini. Saya yang ketika sakit misalnya, saya yang ngerawat saya ini. Dia merasa berjasa. Jadi nanti hubungan orang tua dengan anak itu menjadi hubungan yang semacam transaksional. Orang mau berbaik sama orang tua karena pengen dapat warisan yang lebih, transaksional. Padahal kan tidak mesti seperti itu, tidak boleh seperti itu. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi ada norma-norma, ada rasa di situ. Bagaimana perlakuan anak kepada orang tua, bagaimana orang tua kepada anak, hubungannya seperti apa. Kalau itu dibebaskan kepada kehendak manusia, maka setiap kali ada orang meninggal pasti ada cekcok terus, pengadilan dan seterusnya. Bisa jadi bisa saling membunuh antara anggota keluarga ahli waris. Wa ma huwa bil hazl. Dan Al-Qur'an ini adalah hak. Hazl itu artinya canda, bercandaan. Jadi tidak ada di Al-Qur'an itu bukan candaan, semua isinya adalah serius. Serius dalam arti apa?
Serius dalam arti benar, kebenaran di situ. Jadi tidak ada yang basa-basi di situ. Karena Allah itu tidak memiliki kepentingan terhadap makhluknya. Makhluklah yang punya kepentingan terhadap Allah. Termasuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia itu tidak ada kepentingan sama sekali Allah. Di dalam hadis qudsi yang sangat terkenal sekali, kalau seandainya semua manusia, lau annakum, kan gitu ya, kalau seandainya kalian semuanya, insakum wa jinnakum, manusia dan bahkan jin sekalipun, min awalikum ila akhirikum, dari awal penciptaan manusia yang pertama sampai nanti penciptaan yang terakhir, ala atqa qalbi rajulin minkum, semuanya bertakwa setakwa-takwanya orang yang ada di muka bumi ini. Levelnya sudah levelnya Nabi Muhammad semuanya. Itu la yazidu min mulki syai'a, sama sekali tidak akan menambah kemuliaan Allah. Tidak ada kepentingan. Mau manusia mau maksiat, mau manusia mau ibadah, manusia mau jungkir balik, tidak ada kepentingan. Coba kita berpikir yang makro gitu. Jangan fokus kepada diri manusia sendiri. Bumi itu kalau dibandingkan dengan alam semesta ini apa? Ibarat debu, apalagi manusia. Bumi itu kalau dilihat dari planet yang lain, itu bisa jadi nggak kelihatan. Di langit itu kan ada ribuan, ada jutaan, ada miliaran bintang, tapi yang kita lihat berapa? Hanya sedikit. Yang lihat dengan mata itu hanya sedikit, tidak banyak. Tapi sebenarnya di sana ada bintang-bintang yang bisa melebihi matahari besarnya, bisa melebihi ini, tapi tidak tampak saking jauhnya. Nah, bumi kalau dilihat dari planet yang jauh itu kelihatan apa? Nggak kelihatan. Bahkan debu saja masih kelihatan. Jadi bumi itu kalau dilihat dari secara makro, ya jadi debu. Bumi yang gedenya kayak gini, kayak debu. Lah terus manusia yang kecil kayak gini, jangankan dilihat dari planet yang lain. Orang naik pesawat saja, mungkin yang 10.000 kilometer di atas permukaan ini sudah nggak lihat manusia. Mana itu manusia yang ini? Rumahnya aja nggak kelihatan, apalagi manusianya. Apalagi piringnya, apalagi HP-nya, apalagi apanya lagi, sendoknya. Kadang-kadang manusia fokus pada apa? Yang kecil-kecil, fokus pada sendoknya yang bengkok, fokus pada sendoknya yang hilang, fokus pada pulpennya yang patah, fokus pada bajunya yang sobek dikit. Itu tidak kelihatan itu. Apalagi di mata dalam pandangan Allah. Jadi orang kalau sudah berpikir ke situ, ngapain kita fokus pada kehidupan yang seperti itu? Wama huwa bil hazl, yang dinyatakan oleh Al-Qur'an itu bukan sendaguro, bukan mainan, tetapi adalah hak. Summa akhbara 'anil kafirina bi annahum yukadzibuna bihi wa yasudduna an sabilih. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan